Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi prodi Ekonomi Syariah semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Latan Samasiro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk terus memperdalam, meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas pengetahuan kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, sebagaimana jadwal kita pada mata kuliah Jiswaf ini kita akan membahas tentang wakaf dan studi kasus Badan Wakaf Al-Quran. Nah, kita langsung berkunjung kepada website ya, Badan Wakaf Al-Quran. Paling tidak di dalam websitenya ini kita akan bisa memahami bagaimana pengelolaan wakaf yang diorganize oleh Badan Wakaf, kemudian jenis apa saja yang ini juga bisa kita adopsi di wilayah kita yaitu di Kabupaten Lebak. Nah, rekaman ini ya Bapak buat untuk memenuhi pertemuan yang kemarin belum sempat karena aktivitas yang padat, agenda yang banyak, termasuk juga penelitian tentang wakaf ini sendiri. Semoga ini juga tidak mengurangi pertemuan pada pertemuan-temuan kemarin gitu. Baik. Rekan-rekan semua, di antara presentasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, mungkin seputar zakat, kemudian derivasi atau ruang lingkup tentang zakat. Nah, salah satunya yang menarik adalah pembahasan wakaf. Ya, baik. Sebelum kita membahas apa itu Badan Wakaf, terlebih dahulu kita munculkan pertanyaan ya sesuai yang ada di website ini. Apakah wakaf Quran itu? Nah, wakaf Quran adalah cara modern ya, yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya sekalipun ia tidak mengenal. Nah, jadi kalau kita membahas tentang wakaf ya, baik itu dari referensi manapun, konotasi wakaf ini terpikir oleh masyarakat aset wakaf itu tanah ya, paling umum adalah tanah. Nah, bagaimana pengelolaan wakaf di masyarakat? Ya tentunya memiliki paradigma kalau sudah berbicara wakaf tanah maka berbicara atau terpikir oleh mereka wakaf itu ya untuk tempat pemakaman umum atau TPU, masjid gitu ya. Atau yang paling lebih meningkat lagi itu lembaga pendidikan atau sosial. Nah, padahal ya kalau kita melihat potensi dan pengelolaan wakaf ini tentunya bukan terbatas pada yang tadi disebutkan, apalagi hanya TPU saja. Nah, lebih dari itu justru dengan wakaf ini bisa membantu masyarakat ya terkait dengan ekonomi keumatan. Nah, baik, kita akan ya, tentang Badan Wakaf. Oke, mana ini ya? Nah, ini. Badan Wakaf Al-Quran, ya, Badan Wakaf Al-Quran adalah organisasi nirlaba, ya, ingat nirlaba atau non-profit organization berbentuk badan hukum perkumpulan atau BHP.
Nah, jadi kalau dulu ketika badan wakaf ini didirikan, itu badan hukumnya yayasan. Karena ada regulasi baru di Kemenkumham ya, atau Menteri Dalam Negeri, itu ada BHP, ya, Badan Hukum Perkumpulan. Jadi Badan Hukum Perkumpulan ini mengakomodir ya individu-individu yang kemudian memiliki tujuan untuk kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah non profit ya, yang tidak orientasi profit. Nah, apa visi Badan Wakaf? Badan Wakaf Al-Quran menjadikan wakaf sebagai gaya hidup Muslim. Jadi wakaf yang sejatinya status hukumnya adalah sunnah ya, berbentuk sedekah harta yang permanen, yang awet dalam jangka tertentu, kemudian dijadikan sebagai gaya hidup. Kenapa? Karena ternyata menurut perspektif BWA di kehidupan para sahabat, kemudian berikutnya itu selalu didorong untuk berwakaf. Jadi wakaf ini gaya hidup. Kita pernah mengenal cerita misalkan Utsman bin Affan pernah mewakafkan sebuah sumur, di mana sumur ini sampai detik ini memiliki penghasilan hingga ini bisa membiayai beberapa sektor-sektor publik di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, menjadikan lembaga filantropi wakaf profesional yang terdepan dan syar'i. Jadi ini visinya, menjadi lembaga filantropi wakaf profesional. Jadi ini sudah diakui ya, sebagaimana misalkan minggu lalu kita bahas tentang dompet duafa. Dompet duafa sebagai lembaga zakat profesional, dan itu sudah terbukti ya, bahwa sekian banyak lembaga amil zakat, semua programnya hampir nyaris menduplikasi atau mengadopsi apa yang diinisiasi oleh dompet duafa. Nah, begitu juga dengan badan wakaf ya. Adanya badan wakaf, pengelola wakaf yang ada saat ini itu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh badan wakaf. Karena badan wakaf Al-Quran ini atau BWA ini lebih awal menginisiasi program-program wakaf. Contoh misalkan sesuai namanya Badan Wakaf Al-Quran. Sebelum Badan Wakaf Al-Quran tidak pernah ada lembaga yayasan yang mereka menginisiasi Al-Quran menjadikan objek wakaf. Tapi setelah Badan Wakaf lebih dari 10 tahun mengkampanyekan, mengopinikan, mengedukasi, sosialisasi, sehingga muncul lembaga-lembaga lain yang kemudian mereka mengadopsi proyek ya wakaf Al-Quran. Nah, misinya apa? Menyalurkan Al-Quran ke daerah-daerah rawan pendidikan dan akidah. Nah, ini menjadi misi dari Badan Wakaf, karena di berbagai daerah ya, termasuk di Baduy tahun 2019 2020 ya, awal pasca bencana banjir di Lebak, ya, kita atau Badan Wakaf ini mendistribusikan lebih dari 10.000. Tahap pertama 10.000 di Maja sekitarnya, ini tahap kedua 10.000 Pandeglang dan Lebak, di mana ini didistribusikan ke daerah-daerah ya, termasuk di Baduy, kemudian di Lebak Selatan, ya Cikotok, ada yang di Bayah dan lain sebagainya, termasuk juga di berbagai wilayah pondok pesantren di Rangkas Bitung khususnya. Ya, di Cipanas, saya masih ingat Latansa Cipanas itu kita distribusikan 1.000 Al-Quran pasca banjir ya. Yang kedua, mendukung para dai di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Quran dengan metode yang membekas. Jadi metode yang membekas ini yang menjadi konsen BWA. Setelah Al-Qurannya dikirim ya di pelosok-pelosok yang rawan akidah, maka dai-nya pun dikirim. Untuk apa? Untuk membina, untuk melakukan pembinaan. Nah, status Al-Qurannya itu wakaf ya, yang digalang dari masyarakat untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah rawan akidah, kemudian mereka melakukan pembinaan ya, baik itu baca Al-Quran, kemudian sakofah lainnya. Mengembangkan program pendukung inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
Nah, yang ketiga ini adalah bagian dari program wakaf apa namanya yang seperti yang disebut dengan wakaf produktif. Misalkan di Sukabumi, ya BWA itu sudah mengadakan proyek, ya ada lahan yang kemudian kerja di sana lahannya wakaf, kemudian memberdayakan petani lokal untuk menanami sereh ya sereh. Kemudian ini dikelola oleh Badan Wakaf Al-Quran. Harapannya adalah memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Kemudian yang keempat, menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan. Nah, pada kesempatan kali ini musibah banjir BWA sudah ada di Gunung Kencana untuk melakukan aksi kemanusiaan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada korban. Nah, ini ada beberapa kilas balik dan legalitas lembaga. Ya, Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa memilihnya Badan Wakaf Al-Quran? Karena program utamanya adalah Wakaf Al-Quran. Walaupun ada program-program pendampingan. Kemudian Al-Quran juga merupakan pedoman praktis. Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005, sejumlah ulama dan profesional muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Quran. Nah, berikutnya yang terakhir itu dari perubahan-perubahan badan hukum itu kemudian terdaftar perkumpulan atau organisasi sosial yang disebut tadi ya BHP, Badan Hukum Perkumpulan. Susunan pengurusnya bagaimana? Di sini ada CEO-nya, ada Pak Heru Binawan, kemudian ada Chief Operation ya, ada Pak Ihsan, kemudian ada Hazirin Hasan, ya program development, kemudian ada fundraising officer Nanu, kemudian information officer Denny Darmawan, operation Eri Sudewo, ya ini Pak Eri Sudewo ini dulu di Presdir pada Dompet Duafa, sekarang beliau sepertinya gabung di sini. Kemudian akunting Ali Saifuddin, kemudian ada kepala cabang ya, maksudnya ini manajer cabang mengkoordinir semua cabang-cabang Badan Wakaf Al-Quran di berbagai daerah. Kemudian ada fundraising development corporate head ya, ada Destira, kemudian ada Utama Kamal sampai ke alamatnya di kantor pusatnya adalah Jalan Tebet Timur dan Pusat. Sedangkan di berbagai daerah ada cabang Surabaya, Makassar, Bandung, kemudian ada Bogor, termasuk di Banten ya, dulu di Tangerang, ya sempat di Serang. Tapi di berbagai daerah juga banyak relawan-relawannya ya. Nah, apa saja programnya? Nah, programnya ini banyak ya. Nah, program Badan Wakaf itu ada yang disebut di sini lawan COVID-19. Ada Wakaf Al-Quran dan pembinaan ya, seperti tadi yang disebutkan. Wakaf Water Action for People ya. Jadi ini wakaf sarana air bersih, di mana ketika Badan Wakaf Al-Quran itu mengirim Al-Quran ke daerah-daerah terpencil, ternyata di sana juga ada krisis air, di mana air ini menjadi kebutuhan asasi bagi mereka. Kemudian Tebar Cahaya Indonesia Terang, ini juga menjadi permasalahan di berbagai pelosok, bahwa sarana penerangan itu menjadi kendala ketika mereka mau belajar Al-Quran. Maka Badan Wakaf Al-Quran ya, menggalang dana ya wakaf dengan wakaf tunai gitu ya, untuk wakaf berjamaah di proyek air bersih. Air bersih itu dari mulai pompa mesin penyedotnya sampai pipanisasi ke rumah warga atau ke pusat penampungan air. Tebar Cahaya juga begitu ya. Jadi Badan Wakaf Al-Quran menggalang dana untuk wakaf tunai berjamaah untuk merealisasikan alat ya, listrik ya, baik itu tenaga turbin dan lain sebagainya. Wakaf khusus dakwah ini biasanya berupa motor dakwah atau sejenisnya untuk mempermudah sarana para dai melakukan pembinaan di berbagai daerah pelosok.
Ya, kalau ada yang di Garut, kemudian di mana lagi di Sukabumi, itu ada daerah-daerah yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Kalaupun dengan motor biasa, medan dakwahnya luar biasa, ya, tanah merah dan sebagainya. Maka membutuhkan motor-motor khusus seperti trial dan sebagainya. Zakat peer to peer. Nah, ini yang menarik. Di antara lembaga-lembaga yang paling menarik adalah di zakat peer to peer. Nah, zakat ini dalam perspektif Badan Wakaf Al-Quran adalah milik mustahik. Sekalipun salah satunya adalah amil, maka Badan Wakaf memandang bahwa BWA bukan amil zakat. Sehingga zakat yang dititipkan kepada Badan Wakaf itu 100% didistribusikan kepada mustahik, peer to peer, ya, betul-betul kepada mustahik dengan banyak analisis sehingga mereka berhak atau tidak. Indonesia Belajar ini juga adalah bantuan program pendidikan bagi para yatim atau duafa atau mungkin salah satu mustahik. Biaya pendidikan. Nanti BWA atau Badan Wakaf ini membantu ya. Baik, maaf ada iklan sebentar ya. Jadi ini program zakat peer to peer Indonesia Belajar, kemudian ada wakaf produktif ya seperti tadi ada lahan wakaf, kemudian BWA menginisiasi program kebun sereh atau kemudian mungkin ada program-program yang lain ya. Ada sedekah, ada sedekah kemanusiaan ini untuk kesehatan ya. BWA pernah menolong ada yang tidak punya maaf ya, cacat kakinya sehingga dibantu alat kaki dan lain sebagainya. Ini program-programnya. Nah, jadi intinya rekan-rekan semua ya dari BWA ini program ini project ya. Nah, ini beberapa project ya. Ini ada si kembar Alexa dan Alea berhenti terapi bronkitis karena habisan biaya. Ini dibantu oleh BWA. Ika kebingungan bayar utang berobat almarhum suaminya. Kemudian ini juga ya beberapa project nih. Di PHK ada karena corona, kemudian macam-macam ini ya, beberapa project Badan Wakaf. Wujudkan mimpi santri yatim dan duafa dalam pesantren penghafal dan pejuang Al-Quran. Nah ini wakaf pesantren ya, ini sarana. Ini juga sama ya, ada beberapa project. Nah itu sekilas tentang project atau gambaran tentang Badan Wakaf Al-Quran. Intinya bahwa ternyata perspektif pengelolaan wakaf kontemporer ini lebih banyak kita fokuskan kepada hal-hal yang lebih produktif seperti tadi pengelolaan wakaf kebun sirih, kemudian mungkin ada wakaf kalau ada juga wakaf mart gitu ya. Wakaf mart yang harus dipahami